Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dewi Gita Nurdayasari. Saya jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya di sini akan menunjukkan alat sederhana yang sudah saya buat seperti yang kalian lihat seperti ini. Ini diberi nama dengan pesawat Hertel. Yang pesawat Hertel itu berkaitan dengan fluida statis. Fluida statis itu apa sih, teman-teman? Nah, fluida statis itu adalah membahas mengenai karakteristik fluida dalam keadaan diam. Selanjutnya, dasar hukum fisika yang berkaitan dengan fluida statis itu ada 4. Yang pertama adalah hukum utama hidrostatistika, hukum Boyle, hukum Archimedes, dan yang terakhir adalah hukum Pascal. Nah, yang saya akan bahas lebih dalam itu adalah hukum utama hidrostatistika dengan alat yang sudah saya buat ini. Teman-teman mengetahui nggak apa pembahasan hukum utama hidrostatistika? Aku kasih tahu ya. Hukum utama hidrostatistika itu membahas tentang fluida yang diletakkan dalam suatu wadah tertentu dengan kedalaman tertentu, maka akan bekerja suatu gaya yang besar. Selanjutnya, jadi teman-teman, semakin dalam posisi suatu fluida, maka akan semakin memiliki gaya atau tekanan yang besar pula pada fluida tersebut. Tekanan atau gaya yang saya maksud itu biasa disebut dengan tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh air ke segala arah pada titik ukur yang diukur dari permukaan air. Tekanan hidrostatik akan meningkat seiring dengan kedalaman yang diukur dari permukaan air ini ya teman-teman. Jadi saya ulangi, tekanan hidrostatik akan meningkat seiring dengan kedalaman yang diukur dari permukaan air tersebut. Langsung saja teman-teman, saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat alat tersebut. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Nah, setelah kalian mengetahui alat dan bahan yang telah kalian siapkan, selanjutnya adalah cara pembuatannya. Jadi, cara pembuatannya itu pertama adalah kita siapkan corong yang sudah kalian isi dengan balon seperti ini ya, kalian gunting. Setelah itu, jangan lupa kita ikat corong tersebut dengan pipa ini, dengan pipa bening ini ya. Selanjutnya, pipa bening ini kita buat huruf U seperti ini ya. Jangan lupa pada papan ini berikan garis untuk mengetahui nanti perbandingan ketinggiannya, dan ini diisi dengan air yang berbeda warna untuk melihat perbedaan tingginya supaya semakin jelas seperti itu. Oh ya, ini juga ada toples yang berisi dengan air, tetapi toples ini berbeda dengan toples yang lainnya. Tetapi toples ini sudah ada ukurannya sesuai dengan papannya ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah cara kerja dari pesawat Hertel ini. Yang pertama, kita akan mencoba dengan kedalaman 2 cm ya. Kalian bisa lihat, dihitung dari permukaan air, jangan lupa ya. Nah, ini saya akan masukkan dengan kedalaman 2 cm. Nah, kalian bisa lihat perbandingan dari ini 2 cm, perbandingan dari selang yang ada di papan. Yang normalnya itu adalah 5 menjadi 6. Yang sisi kiri, dan yang sisi kanannya dari 5 turun menjadi 4. Sudah terlihat kan perbedaannya? Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua dengan kedalaman 4 cm. Kalian perhatikan ya pipanya. Nah, dengan kedalaman 4 cm, maka selisih tinggi pada pipa yang ada di kiri dan di kanan semakin besar juga. Yang ada di kiri mulanya normalnya angka 5 turun menjadi angka 4.
menunjukkan angka 3 ini, menunjukkan angka 3. Yang di sebelah kiri dari angka 5 menunjukkan ke angka 7. Jadi selisih dari ketinggian ini adalah angka 4. Seperti itu ya, menunjukkan angka 4 selisihnya. Sesuai dengan kedalaman yang saya masukkan, selisihnya juga 4 cm. Nah, dari 2 percobaan yang kita lakukan tadi dengan kedalaman yang berbeda akan menghasilkan selisih yang berbeda pula. Pernahkah kalian berpikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, jadi pada kesimpulannya kali ini teman-teman, semakin dalam corong yang dimasukkan ke dalam wadah, maka selisih ketinggian air semakin besar. Seperti ini. Karena udara yang menekan air untuk naik ke atas. Nah, jika kalian masih bingung, maka kita bisa asumsikan selisih ketinggian air sebanding dengan tekanan. Jadi, besar tekanan zat cair bergantung pada kedalaman zat cair. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, jika semakin dalam letak suatu fluida dalam suatu wadah, maka tekanan di tempat tersebut ini semakin besar pula. Hal ini sesuai dengan persamaan hukum utama hidrostatistika, di mana tekanan pada zat cair itu sebanding lurus dengan kedalaman, massa jenis zat cair, dan gaya gravitasinya. Jadi dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Tekanan sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan kedalaman suatu fluida. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari pesawat Hertel yang saya buat ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.